Sangatlah istimewa dan luar biasa ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan lamul ibtida qad harfu taukid qad, di mana di dalam ilmu balaghah dijelaskan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala berkalam ataupun berfirman dengan ayatnya mengawalinya dengan harful taukid qad, maka tujuannya adalah memberikan penguatan, tujuannya adalah ingin menambah keyakinan kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Hadirin seluruh jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala karena kita semuanya masih diirodahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Salawat dan juga salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibus syafa'ah, sahibul barakah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Hadirin kaum muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini pula izinkanlah saya berwasiat kepada diri saya sendiri, khususnya umumnya kepada seluruh jamaah semua. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu intisarul awamiri wajtinabun nawahi, dengan menjalankan seluruh aspek yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan sabar dalam menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mencintai baginda besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang menjadi pertanyaan kita semuanya, pantaskah kita semuanya dicintai oleh Nabi? Ketika banyak orang sekali yang mengaku mencintai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun pertanyaan besar bagi kita semuanya, saya ulangi lagi, bahwasanya pantaskah kita dicintai oleh baginda besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaan di bulan Rabiul Awal ini
di mana baginda besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir ke muka bumi adalah merupakan sebuah momentum yang istimewa, adalah sebuah momentum yang sangat besar bagi kita semuanya, di mana momentum ini jangan sampai terlewatkan begitu saja. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surah ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firmankan bahwasanya wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Seharusnya orang-orang yang beriman tidak perlu menggunakan harfu taukid, bahwa jelas ciri orang-orang yang beriman apabila diperdengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana, bertambah keimanannya, bertambah keyakinannya, bertambah kemantapan dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Istimewanya ayat ini diawali dengan harfu taukid qad, namun juga bukan hanya harfu taukid qad dan juga diawali dengan lamul ibtida. Ilmu balaghah mengkaji keistimewaan di mana lamul ibtida qad harfu taukid qad, dua harap ini menyatu maka memiliki arti yakin sesungguhnya. Maka hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat ayat ini merupakan sebuah penegasan dan meyakinkan kepada kita semuanya, karena bukti, di mana bukti daripada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mampu menjalankannya, maka karena bukti bukan hanya di akhirat kelak nanti, di dunia pun hal ini akan terbentuk ataupun terwujud. Di dunia ini pun akan Allah Subhanahu wa taala perlihatkan apa sebenarnya yang seharusnya kita teladani. Di sini Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, kana lakum, dan bukan untuk siapa-siapa tetapi untuk kalian semuanya, untuk kita semuanya, fi Rasulillahi uswatun hasanah, di dalam diri baginda besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang istimewa yang baik. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau misalkan dikatakan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh aspek daripada kehidupannya, dimulai dari bangun sampai dengan tidurnya, ketika kita mampu menjadikan teladan yang ada pada diri Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bukti Allah akan perlihatkan keberkahan dalam hidupnya di dunia. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu melihat kepantasan kita dicintai oleh baginda Nabi, yang pertama yang menjadi pertanyaan besar dan harus kita jawab, memantaskan diri kita dicintai oleh baginda besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cirinya adalah yang pertama selalu bersolawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala jelas terang di dalam firman-Nya bahwasanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Malaikat saja bersolawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi pertanyaan besar, sejauh mana, sebanyak apakah, sesering apakah, sehusu apakah kita menggunakan momentum kehidupan ini continue untuk selalu bersolawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka kalau pertanyaan itu mampu kita jawab, dan kita semuanya setiap hari, every time, setiap hari, setiap jam, setiap waktu, setiap saat kita selalu bersolawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama insya Allah kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang pantas dicintai oleh baginda besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin seluruh jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda bahwasanya man ahabba syai'an faqad kasura dzikruhu. Ketika kita mencintai sesuatu hal, faqad kasura dzikruhu, maka yakin ia akan banyak mengucapkannya. Maka ia ketika cinta kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan banyak bersolawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lain Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda bahwasanya man shalla alayya wahidatan, ketika kita semuanya bersolawat satu kali kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wahidatan sallallahu alaihi asran, maka aku akan bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang yang bersolawat kepadaku tersebut sebanyak 10 kali. Ya Allah, ampunilah orang yang bersolawat kepadaku. Ya Allah, angkatlah derajat orang yang bersolawat kepadaku. Ya Allah, hapuskanlah dosa-dosa orang yang bersolawat kepadaku. Ya Allah, bahagiakanlah, rahmatilah orang-orang yang bersolawat kepadaku, kata Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, begitu cintanya baginda besar Nabi Allah Muhammad kepada kita semuanya, maka memantaskan diri kita untuk dicintai oleh baginda Nabi adalah suatu keistimewaan. Di bulan Rabiul Awal ini, bulan yang istimewa di mana Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, maka yang pertama, tingkatkan kualitas bacaan ibadah sholawat kita di setiap hari. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya man tasaddaqa min maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nafaqatan fil jannah. Yang kedua, ketika Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal ini terlahir dan kita cinta kepada Nabi, kata Nabi, man tasaddaqa, barang siapa yang bersedekah min maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memuliakan kelahiran baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nafaqatan bil jannah, maka ia akan bersama baginda Nabi, bersamaku, kata Nabi, fil jannah, di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bentuk daripada kecintaan kita kepada Nabi di bulan Rabiul Awal ini, maka perbanyaklah bersedekah dan laksanakanlah ketiga perayaan Maulid Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya banyak sekali keistimewaan, keutamaan, kemuliaan, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan memuliakan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dua pesan ini menjadi sebuah motivasi besar bagi kita semuanya untuk memantaskan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'buduhu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم حسن مقاصدنا ومقاصد من أحبنا ومقاصد من استدعانا ويسر أمورنا وأمور في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا لأولنا والآخرين وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.